Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa, tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Senang sekali pemirsa, Semangat Pagi kembali lagi hadir menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik. Salah satunya kali ini saya sudah ditemani langsung bersama founder dari Antas Community. Ada Kang Indra di sini. Halo Kang Indra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kang Indra, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, semoga pemirsa di rumah pun selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Untuk Semangat Pagi kali ini spesial, kita akan membahas mengenai Antas Community yang di dalamnya banyak sekali ya informasi-informasi menarik. Terlebih ini temanya terkait ini ya digitalisasi seperti pembuatan film-film animasi, dan juga nanti akan sedikit dibahas ya bagaimana cara memproduksinya gitu. Baik Kang, di sini sebelum kita ngobrol lebih jauh, pengen tahu juga dong terkait profil dari Antas Community ini, bagaimana mungkin juga dari sejarahnya, mulai kapan adanya Antas Community, biar pemirsa di rumah pun semakin mengenal ya Kang ya. Sebetulnya Antas Community itu udah ada dari 2020 lah. Untuk komunitasnya sendiri 2020-an lah. Cuman saya sendiri dimulai dari 2018 baru berjalan gitu kan di bidang animasi 3D itu. Cuma itu sih. Oke. Jadi untuk komunitasnya 2020 di Tasikmalaya. Terus mungkin untuk ide-idenya sejak 2018 atau mungkin kalau itu untuk kedepannya dimulai dari 2020 sih. Oh, 2020 ya. Oke. Iya, seru sekali pemirsa. Di Antas Community ini adalah komunitas yang ada di Tasikmalaya. Baru di Tasikmalaya, Kang? Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya sih. Oke, di Tasikmalaya. Nah, dari komunitas kan itu banyak jenisnya, Kang. Ada komunitas di bidang mungkin olahraga. Nah, kalau Antas Community ini adalah komunitas yang berfokus di bidang apa? Antas itu berfokus di bidang animasi 3D. Animasi 3D. Ya, untuk kedepannya saya juga ingin ingin meregenerasi lah animasi 3D itu mengenalkan gitu kan di Tasik itu bahwa ada komunitas animasi 3D gitu. Di Tasikmalaya yang mungkin Tasikmalaya kentalnya dengan kota kuliner, kota santri, dan ingin membuat branding baru mungkin ya Kang ya, branding baru dengan adanya Antas Community. Baik, Antas Community sejak tahun 2020 mungkin sampai dengan hari ini ya Kang ya, perjalanan seperti apa sekarang yang sudah ditempuh dari Antas Community? Mungkin juga boleh diceritain keluh kesah atau mungkin hari bahagia atau apa ya, histori yang tidak pernah dilupakan dan menjadi prestasi dari Antas. Historinya sih seperti saya tuh punya ingin gitu kan bahwa animasi 3D itu nggak hanya di kota-kota gede, tapi di Tasikmalaya juga nih ada animasi 3D. Nah, dimulai dari perjalanannya pas saya ikutan festival AKPES. Festival film pendek yang diadakan oleh KPK tahun 2020. Nah, cuman di tahun 2020 itu di AKPES 2020 cuman masuk 20 besar gitu. Tapi 20 besar tingkat nasional itu kan luar biasa juga ya, dari ribuan peserta mungkin ya. Ribuan lah. Iya. Kalau 2020 hampir 8.000 lah. 8.000. Masuk 20 besar loh itu ya. Luar biasa. Terus berangkat dari pencapaian 2020 itu dengan 20 besar, tentunya membuat motivasi ini ya. Jadi motivasinya pas ini udah cuman masuk 20 besar nih. Ya udah nggak apa-apa kan, mungkin rezekinya sampai sana gitu. Sejauh itu juga. Cuman dari sana saya udah nanti tahun besok ikut lagi nih. Gitu kan. Karena rutin ya Kang? Tiap tahun ada. Cuma pas 2021 udah bikin lagi, saya udah konsep jauh-jauh hari gitu kan, udah bikin konsep yang tadinya mau filmnya tentang superhero gitu kan, temanya superhero, tentang anti korupsi juga sih.
Cuman bawa isu-isu itu ya Kak ya? Cuman pas hari 2 bulan lagi mau deadline pengumpulan akhir lah. Pengumpulan karya Ya karya dari KPK. Saya tuh dapat apa ya, project lah. Udah saya pikir ya mungkin ini bisa lah 1 bulan beres gitu kan. Keperkiraan masih keburu gitu Itu dapat project buat simulasi pembuatan itu apa, pelabuhan di Riau. Pikiran tuh saya 1 bulan beres. Emang betul sih beres secara pribadi pengerjaan gitu ya. Terus cuman revisinya makan waktu 3 minggu. Iya, hal yang tadi duga ya. Jadi waktu untuk membuat karya buat dikumpulin ke KPK-nya sedikit apa ya, keambil gitu ya. Jadi tinggal apa ya, 1 minggu, seminggu 7 hari lah. Nah dari sana saya nggak mungkin nih kalau pakai konsep yang udah ada gitu kan. Soalnya itu kan konsepnya ada dialog, ada konsepnya lumayan panjang dan nggak mungkin lah intinya. Nggak bakal kejar. Jadi realistis juga nih Kang ya, dibalik idealis mengerjakan karya kita juga realistis tentang waktu gitu ya. Nah dari sana saya udah, tapi hati tuh pokoknya pengen ikut gitu kan. Gimana caranya? Ya udah. Gimana caranya? Filmnya namanya apa Kang? Yang jadinya Reflection. Boleh nanti kita tanya? Boleh ya. Oke, nanti pemirsa kita akan membahas juga lebih lanjut nih terkait rencana-rencana dari Antas Community. Terlebih sedikit tadi dikasih spill ya, katanya pengen membuka kelas gratis gitu. Oke pemirsa, jangan dulu kemana-mana ya. Selain satu ini kita akan sedikit menyaksikan hasil karya dari Antas Community. Tetap di Semangat Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Hal-hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait. Dan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan Gak mungkin.
pemirsa di rumah, itu dia tadi sedikit teaser ya dari film animasi yang berjudul Refleksi, yang pada kenyataan film ini tuh sudah sudah melakukan kurasi dan diikutsertakan pada sebuah lomba bergengsi, yaitu lomba ini ya, APES 2021. APES. Berarti APES itu singkatan dari kompetisi anti corruption. Anti korupsi. Jadi diadakan langsung oleh KPK lewat film animasi dengan mungkin tema-tema berkaitan dengan pencegahan korupsi itu, dan dibuatlah film Refleksi ini. Nah, tadi kan sedikit banyaknya kita simak ya, tidak terlalu banyak dubbing atau mungkin kata-kata. Nah, tapi tadi sudah sedikit banyaknya jelas ya, wah ternyata ini adalah seorang kepala desa ya, lurah dan lain-lain. Boleh deh Kang diceritain Kang dari seorang yang penciptanya langsung. Gimana sih ceritanya film itu sebenarnya? Jadi film Reflection itu menceritakan seorang lurah ya di saat masa pandemi ini, kemarin COVID gitu kan, yang mau mencoba korupsi uang bansos gitu. Ya, kayaknya yang mau inilah nakal gitu kan. Cuman dia itu tersadarkan oleh ya cerminan dirinya sendiri berbentuk dengan wajah tikus gitu. Makanya dari sana dia nggak jadi korupsinya, dikembalikan lagi uang yang dikorupsinya. Jadi pesannya itu bahwa cerminan apa yang kita lakukan itulah cerminan diri kita yang sesungguhnya. Oke. Jadi tadi tuh ada sedikit banyaknya simbol-simbol ya kan ya, yang mungkin tidak tersirat, tidak dengan verbal diucapkan dengan kata-kata, tapi jelas juga dianalogikan lewat gestur, lewat simbol-simbol, muka tikus dan lain-lain. Itu cerdas sekali sih kan. Dan iya nih, kayak tadi proses dari pembuatan film ini yang berjudul Refleksi yang sudah sempat diikutsertakan ke dalam lomba. Persiapannya tadi 1 minggu kan ya? Iya, 1 minggu. Gimana nih Kang, boleh sedikit diceritakan dalam proses pembuatannya? Apakah hal-hal yang akan temui deh, yang kesulitan dan lain-lain, atau mungkin mengerjakannya ini dengan sulit atau seperti apa? Untuk animasinya sendiri kan saya kebetulan saat ini itu mengerjakan saya sendiri. Nah, itu sebetulnya berat sih. Jadi beratnya kan kalau animasi 3D itu sebetulnya kalau membuat film itu ada divisi-divisinya. Kalau di studio gede kan, ada divisi modeling, rigging, DP mapping, lighting, rendering, kan banyak compositing gitu. Nah itu kalau dikerjakan sendiri ya kayak saya itu kan dalam waktu 7 hari saya hampir nggak tidur gitu kan, nggak tidur berapa hari gitu kan untuk mengejar deadline itu gitu kan. Makanya ya meskipun dengan susah payah gitu kan buat itu, tapi alhamdulillah lah saya mendapat posisi juara kedua. Juara kedua ini ya. Iya. Waduh, ini nih lihat pemirsa di sini sudah tergenggam jelas dengan wujud yang nyata gitu ya, ada piala ataupun penghargaan ya Kang ya dari KPK dengan predikat juara 2 kompetisi film pendek nasional ya, film pendek animasi 2021. Ini bisa jadi pencapaian yang sangat luar biasa dari Antas Community, dan tentunya katanya nih setelah akan mendapatkan beberapa hasil ya dari jerih payah, susah payah, karya-karya yang akan buat mendapatkan apresiasi. Katanya tadi sedikit dibahas, pengen juga memberikan katanya atau bersedekah ilmu kepada teman-teman lewat kelas gratis. Iya. Seperti apa kan konsepnya? Rencananya sih ya mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan dilancarkan. Saya tuh pengen buka kelas gratis gitu kan, untuk umum, untuk siapapun. Kenapa? Karena mungkin faktor utama saya ingin membantu orang amal gitu. Amal ilmu yang bermanfaat lah gitu kan. Betul. Nah, untuk faktor yang keduanya, kenapa saya ingin buka kelas gratis? Mungkin saya ke depannya ingin melihat gitu kan, ingin menyebarkan animasi ekosistem animasi 3D di Tasikmalaya itu hidup gitu.
ada banyak gitu, nantinya ada tersebar lah, regenerasi lah gitu kan. Ya mungkin kedepannya juga bisa diajak, kalau udah ada yang bisa kan bisa dijadiin tim. Nah jadi tim itu kan nantinya kalau udah jadi tim itu kan kalau bikin film nggak bakal sendiri lagi nanti. Betul. Nah bener ya, berat banget. Berat. Emang ini sang periang ya. berat banget ya. Iya, berarti apa ya, berangkat dari cita-cita pribadi juga ingin mengembangkan dunia kreatif lewat film animasi, terlebih juga tadi sedikit banyak kan membahas tentang Tasikmalaya sendiri ya, sebagai kota kelahiran kan? Kelahiran. Iya, kota kelahiran di sini. Jadi ingin mengangkat culture Tasikmalaya, ikon-ikon Tasikmalaya juga katanya dari Akang pun ya, lewat film animasi ini. Nah mungkin kiranya akan lihat nih, dari kota Tasikmalaya yang menjadi simbol atau ikon Tasikmalaya ini, yang mungkin bisa masuk ke dalam ikon animasi juga, ada apa kiranya? Banyak sih, jadi kita bisa adat budayanya kita bisa masukin, terus seperti UMKM-nya kayak kaum gelis gitu kan, nanti bisa di film itu kan. Kalau rencana sih saya juga mau bikin film series kan ke depannya, insya Allah lah nanti gitu kan. bahas Ya, yang satu ini ya. Baik kan, dan tadi sudah sedikit dibahas ada ikon-ikon Tasikmalaya yang katanya akan diadopsi ya menjadi ikon dari salah satu apa ya, spot-spot yang akan tersaji di film animasinya. Jadi pemirsa jangan dulu kemana-mana, setelah jeda yang satu ini tetap di Semangat Pagi. Dari film yang berjudul Lutung in the Land of Java Verse. Luar biasa ya, Java Verse ya, jadi kayak kehidupan di Jawa gitu ya, di Java ya, bukan di Metaverse. Iya. Nah kan tadi film Lutung ini apakah akan segera diproduksi atau memang nanti bagaimana sih progres kedepannya terkait film ini? Katanya pengen ada seri-seri, gimana kan rencananya? Ya rencananya pengen membuat film seri sih, tapi lebih apa ya, mengangkat budaya permainan anak zaman dulu. Jadi di film itu nanti ada permainan anak-anak zaman dulu seperti keclem, terus kaleci terus congklak lah, apalah pokoknya permainan zaman dulu yang sekarang tuh anak-anak sekarang udah pada nggak tahu. Udah nggak, mungkin udah tahu loh ya. Terdistrupsi sama permainan games dari handphone ya. Iya, cuman untuk film itu sendiri tidak hanya mengangkat itu, tapi mengangkat tentang toleransi beragama, terus tentang budaya adat istiadatnya, tata kramanya terhadap orang tua gitu kan. Dan di film itu juga
mungkin saya lebih menonjolkan apa ya, scan-scannya banyak lebih menonjolkan kota Tasik sendiri gitu kan. Sebagai apa ya, ajang promosi juga ya kan ya? Iya. Ya kita lahir dari Tasik lah, mesti cinta kota sendiri lah. Nasionalis tetap ada dan juga jiwa-jiwa ingin apa ya, mengembangkan kota ataupun tempat tinggal ya kan ya, secara lebih nyata lewat dikemas lewat sebuah film. Luar biasa ya, unik juga. Terus nanti kan kedepannya dengan film ini bakal ada seri-series dan kata aku tadi nyambung ke dengan adanya kelas gratis, outputnya nih kan. Outputnya berarti teman-teman yang nantinya mungkin diberikan apa ya, diberikan asupan terkait teori-teori ataupun praktik-praktik tentang film animasi, kedepannya seperti apa kan nanti untuk output kelas gratis ini? Ya mungkin kedepannya saya bakal lihat ya yang lebih orangnya kompeten gitu. Kedepannya kalau dia bersedia gitu kan dijadiin tim gitu kan, karena ya untuk memproduksi mungkin salah satunya buat produksi film ini juga bisa, atau produksi yang lainnya bisa juga. Cuman ya saya melihat apa ya, keseriusannya yang belajar dulu gitu. Betul. Keseriusannya teman-teman yang nanti masuk ke kelas gratis ini, karena sepertinya kalau misalkan orangnya bisa tapi dia tidak konsisten dan tidak mau intinya apa ya, bekerja secara tim ya itu ya kan. Intinya gini sih, kalau belajar tuh jangan ada kata pusing nggak bisa. Nah sugesti kita itu udah terblok sendiri ya, jadi mental blocknya harap deh simpan aja, buang aja gitu. Tips dari saya kalau belajar tuh intinya dalam hati ya saya pasti bisa, itu aja. Saya pasti ya, saya juga bisa ini kan otodidak kan, ya belajar sendiri gitu kan, ya alhamdulillah lah sekarang bisa mencapai ini gitu kan. Luar biasa ya. Baik ya, nanti bagi pemirsa di rumah yang kebetulan mungkin kan tertarik untuk adanya kelas gratis ataupun mungkin untuk informasi-informasi selengkapnya, boleh dihubunginya kemana? Bisa ke saya sendiri. Sosial medianya? Iya. Ada sosial media, Antas, Facebooknya ada, Instagramnya ada. Cuman kalau untuk kelas gratis mungkin enggak apa ya, lagi menunggu waktu gitu. Ya, lagi prepare dulu, persiapan dulu gitu kan. Luar biasa. Terakhir kan dari apa yang akan alami ya, mungkin tadi proses dari membuat film, dari belajar sendiri secara otodidak, pesan yang akan ingin sampaikan nih kepada pemirsa, terlebih mungkin anak muda ya kan ya, yang seharusnya sudah tugasnya untuk terus belajar mengeksplor hal baru. Apa yang ingin akan sampaikan? Ya mungkin pesan saya sih apa ya, gunakanlah masa-masa muda kalian untuk yang bermanfaat gitu. Sebetulnya sekarang udah enak sih sebetulnya, zaman sekarang belajar tuh, pingin belajar apapun udah tersedia gitu kan. Eksplorasi tinggal kitanya sendiri gitu kan. Jangan buang waktu kita sia-sia lah gitu. Yang hal-hal yang nggak perlu kayak apalagi geng-geng gitulah, nggak usah lah. Mending kita belajar mengeksplor gitu kan, sesuai. Iya. Mungkin ada juga yang senang di animasi kayak ada juga mungkin senang di musik, atau mungkin kerajinan hal lain apapun deh kan ya, yang ada manfaatnya dan tidak merusak mentalnya. Oke, begitu pemirsa ya, pesan dari Kang Indra nih selaku kreator dari film animasi. Tentunya menggunakan waktu itu sangat penting sekali, karena kalau waktunya tidak bisa kita tidak bisa mengadopsi waktu dengan baik, karena waktu itu seperti pedang ya kan ya, bisa menusuk. Ya itu dia pemirsa, suguhan informasi menarik membahas mengenai komunitas Antas Community yang luar biasa. Karya-karyanya sudah jelas terpampang di sini, dan mungkin karya-karya lainnya juga akan menyusul ya Kang ya. Tentunya berkembang juga dengan nanti insya Allah akan dibuka kelas gratis bagi pemirsa yang punya keinginan dan juga motivasi tinggi ya, karena kata Akang kalau misalkan mau belajar aja merasa sulit, gimana nanti gitu ya. Jadi gas aja terus belajar ya.
Baik itu tadi pemirsa, terima kasih banyak ya, merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kreatif seni termasuk juga animasi, dan kita pun selaku warga terusnya Kota Tasikmalaya ya harus punya perhatian juga nih terhadap karya-karya asli Tasikmalaya. Baik pemirsa, terima kasih. Tampaknya informasi tadi jadi informasi penutup pada perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu menyaksikan Semangat Pagi. Terima kasih juga Kang sudah mampir di Semangat Pagi. Jangan kapok juga ya Kang ya. Nanti kita sharing lagi di Semangat Pagi sesi selanjutnya. Terima kasih banyak pemirsa. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa tetap saksikan terus Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.